sehat semua ya. Iya, sehat. Tadi yang sudah minum, yang pengen minum sudah ini? Sudah segar? Iya. Tadi sebelum pelajarannya Ibu apa Pak ya tadi ya? Iya, sudah ngaji, udah ini. Ya, kita mulai pelajaran hari ini, pelajaran sejarah Indonesia. Oke, sebelum dimulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu Mbak Syifa. Silakan disiapkan. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita absen terlebih dahulu ya hari ini. Kira-kira ada tidak yang tidak masuk hari ini? Ya, yang pertama ada Mbak Asyifa, ada? Ada. Kemudian Mbak Astrid. Astrid kenapa? Astrid ada nggak? Nggak ada izin. Kenapa katanya izinnya kemana? Oh, nggak ada yang antar. Oh, Atika, Mbak Atika. Aulia. Ya, Aulia Agustina ya, ada ya. Aulia Cahya? Oh, yang ini yang sakit yang Cahya. Oh, Agustina. Oke, kira-kira materinya apa? Ini di slide ini apa sih? Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini berada di mana? Demak berada di mana? Jawa Tengah. Nah, hari ini ya kita bahas tentang bukti peninggalan pengaruh Islam di Indonesia. Oke, sebelum masuk ke materi ini, ya materi yang minggu lalu yang sudah Bu Lela sampaikan, ada yang ingat? Materi minggu, ya oke. Apa Mbak? Mbak Atika? Kemarin membahas tentang masa Islam di Indonesia. Iya, sebelum masuk pengaruh ya minggu yang lalu dan 2 minggu yang lalu Bu Lela menerangkan tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Sebelum materi ini kan ada materi praaksara, ya enggak? Terus apa lagi? Ada praaksara, kemudian ada Hindu Buddha. Hindu Buddha kan ini ada teori, ya enggak? Kemudian ada kerajaan. Kemudian kita masuk masa Islam. Islam itu kita mulai dari pertama dulu teori. Siapa yang membawa agama Islam? Teorinya ada teori Makkah, terus Gujarat, terus ya, kemudian ada setelah teori ada saluran penyebaran agama Islam. Lewat apa? Ada lewat perdagangan, terus perkawinan, tasawuf, pendidikan, politik. Ya, banyak sekali. Kemudian ada kerajaan yang bercorak Islam. Ada kerajaan yang pertama, ada namanya Samudra Pasai. Kemudian berarti hari ini kita bahas tentang pengaruh. Jadi masuknya agama Islam itu berpengaruh pada bidang apa saja sih? Itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, tujuannya apa sih, Bu? Yang kita bahas hari ini, Bu, kita membahas tentang apa? Ya, ini ada elemennya adalah konsep dasar kerajaan Islam di Indonesia. Nah, ini ya diantaranya tujuan pembelajarannya.
Ya, coba Mbak Rara tujuan pembelajarannya dari situ kelihatan enggak, Nok? Kelihatan, coba dibaca tujuannya hari ini. Peserta didik mampu mendeskripsikan keadaan Islam di Indonesia. Terus, Peserta didik mampu menganalisis pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. oke, ada dua. Ya, yang pertama yang kita tekankan nanti adalah kamu mampu ya mendeskripsikan, menggambarkan, kemudian menganalisis. Ya, menganalisis itu mengumpulkan informasi, mencari informasi, pengaruhnya agama dan kebudayaan Islam yang masih bisa kita rasakan sampai dengan saat ini. Oke. Kemudian kalau ditanya apa saja sih bentuk peninggalan pengaruh Islam di Indonesia? Ya, kira-kira ada bayangan nggak bentuk pengaruh Islam? Ada bayangan nggak? Nggak ada bayangan. Ya, bentuk peninggalan pengaruh Islam yang kita rasakan apa, Bu? Ya, ini ada. Nanti Ibu terangkan dulu, ya, sebentar. Ya. Ini ada yang pertama adalah gambar apa ini? Ya, ada anak laki-laki bawa Quran pakai pecis. Iya, pondok pesantren. Berarti pengaruh yang pertama adalah di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan apa? Di bidang pendidikan ini yang lahirnya pesantren yang sampai saat ini pun kita rasakan ya. Bahkan banyak sekali pesantren-pesantren besar. Uniknya apa kalau dalam bidang Bu, bedanya masjid dulu ya awal pengaruh agama Islam masuk dengan sekarang bedanya apa? Bedanya apa? Apa Mbak Mutiara? Atapnya, betul. Atapnya bagaimana? Iya, atapnya bersusun semakin ke atas semakin kecil dan jumlahnya biasanya ganjil. Kalau masjid yang modern sekarang biasanya pakainya apa? Kubah. Itu bedanya, ya. Hari ini metode yang Bu Lela pakai adalah PBL, Problem Based Learning, menggunakan metode jigsaw. Apa itu jigsaw, Bu? Oke, Bu Lela terangkan. Jadi nanti ada dua kelompok. Yang pertama, Bu Lela buat dulu kelompok awal, kelompok utama. Jumlahnya 5 orang. Kemudian nanti dari kelompok pertama, nanti membentuk lagi kelompok yang kedua, namanya kelompok ahli. Nah, membentuknya gimana? Di kelompok awal nanti Bu Lela bagi. Ya, misal Mbak Melani nanti masuk untuk yang pendidikan, Mbak Mutiara nanti membahas untuk yang kesusastraan. Nanti berkelompok sesuai dengan temanya masing-masing. Ini ada video, siap-siap ya. Jadi diperhatikan betul-betul videonya sehingga nanti pada saat ya diskusi kelompok, oke, silahkan bisa dilihat. Yo guys, berjumpa kembali di Story Indonesia. Pembahasan kali ini masih seputar agama Islam di Nusantara. Bagaimana budaya Islam di Nusantara telah mengadaptasi budaya nasional Indonesia serta yang melihat budaya bangsa Indonesia. Tetapi karena budaya yang berkembang di Indonesia sedang masyarakat, maka berkembang budaya Islam dan pendidikan. Ya, dari paparan dari video yang kalian tonton, informasi apa? Secara umum informasi apa yang kamu peroleh? Ya, Mbak Fatima. Ya, kata Mbak Fatima ada 6, Bu, dalam video. Ya, dalam slide-nya ada 6 yang bisa kita pelajari hari ini. Apa saja Mbak Fatima? 1. Pendidikan, 2. Seni bangunan, 3. Seni kaligrafi, lukis dan seni musik, 4. Seni pertunjukan atau seni tari dan wayang kulit, 5. Seni kalender, 6. Seni kesusastraan. Iya, ada kesusastraan mulai dari pendidikan, bangunan, pertunjukan, ya, kemudian kesusastraan, ya, totalnya ada 6. Oke,
Bolehlah buat dulu kan pembagian kelompoknya sudah ada di situ ya. Kita buat yang pertama ya. Yang pertama ada kelompok pertama, bolehlah kasih nama apa pantesnya? Oh, mandiri. Kelompok pertama mandiri. Ya, nama-namanya sudah ada. Siapa yang dapat kelompok mandiri? Oke, bisa berkelompok, silahkan berkumpul. Terus yang kedua, kasih nama apa? Oh, bernalar kritis. Sukanya yang kritis-kritis, Mbak Nindi. Ya, kelompoknya Nindi ada 5 berarti siapa aja? Oke, yang ketiga, kelompok yang ketiga, kreatif. Oke, yang kelompok 3. Ini ada 5 ya. Ada 5 warna pita ini. Silakan nanti bisa dipakai satu sesuai dengan ininya. Pembagiannya warna pita warna merah membahas tentang apa? Ya, dibuka boleh, silakan. Ya. Nanti kalian membentuk lagi kelompok yang baru dengan warna yang sama. Bolehlah bagi ya. Kemudian ungu, yang dapat ungu membahas tentang kalender. Sini. Yang ungu, taruh sini, Mbak. Tengah, ungu. Mana tim ungu? Ya, tim ungu. Yang terakhir ada apa nih? Pertunjukan dan kesusastraan warna coklat. Oke. Pertunjukan kesusastraan warna coklat. Ya? Sudah berkumpul sesuai dengan warna pitanya. Bolehlah bagikan LKPD-nya ya. Yang harus dikerjakan apa? Oh, ini. Seperti ini. Nih. Ya, bolehlah bagikan. Oh iya. Kamu khusus yang ini ya? Kamu khusus yang seni ini? Iya. Dalam. Setiap orang harusnya ini tuh bareng-bareng kan, makanya iya boleh digabung-gabung. Jadiin satu. Iya boleh. Misalkan kamu nemu nih di jurnal, Bu, di jurnalmu ternyata seni ukir tuh ada di sini bentuknya kayak gini-gini, boleh ya. Nanti digabung jadi satu. Nanti kembali ke kelompoknya kan berarti kalian sudah punya bahannya. Tuh boleh. Paham? Ada lagi nih? Apanya? Presentasi itu kelompok awal. Iya, kelompok yang pertama. Iya, berarti materi ininya sama. Iya, sama. Cuma kan nanti tinggal mungkin kan itu gabungan kalian kan? Iya, jadi kan enggak, maksudnya sama dalam artian sama itu sudah pikiran dari beberapa orang, bukan satu orang. Itu paham ya? Boleh digabung-gabungkan aja. Boleh digabungkan, boleh misalkan pendapatnya Asifa misalkan browsing dapat apa ya, digabungkan, didiskusikan. Oh, ini kayaknya nggak masuk, ini masuk. Ya. Beberapa contoh masjid. Udah, udah mulai langsung. Ya, dari yang tadi sumber udah ketemu, tadi Sifa sudah langsung. Ya. Sehingga nanti kembali kelompoknya sudah jadi. Sumbernya jangan lupa disertakan ya, misalkan diambil dari buku apa gitu. Ini ya. Ya, ditulis buku sejarah Indonesia, penerbitnya siapa, ditulis ya sumbernya. Nah,
Siap kembali ke kelompok awal? Siap. Oke, silakan kembali ke kelompok awal. Ini dulu dikumpulkan ya, dikumpulkan dulu, terus kamu selain dijabungkan atau dibuat konsep siap-siap untuk dibuat kelaporan, juga harus bisa menjelaskan pada kelompok yang pertama atau kelompok awal. Dibuka dulu hasilnya masing-masing. Nih, saya dapatnya ini, Bu, dapatnya ini. Di kelompok awal, silahkan. Untuk hari ini selesai sampai dengan kalian mengkomunikasikan hasil diskusi di kelompok ahli. Berarti minggu depan ya kita mulai penyusunan ya. Kira-kira sudah jadi apa belum minggu depan? Sudah. Nanti langsung kalau sudah jadi kita presentasi sesuai dengan kelompok awal. Jadi makanya hari ini harus betul-betul difikskan dulu hasilnya tadi, hasil dari diskusi kamu di kelompok ahli yang Ibu tadi bilang. Satu, nggak memberikan setorannya, hasilnya akan menghambat nanti di kelompok awal untuk presentasi. Ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak ada, paham? Paham. Ini di jam Ibu Lala jam 10 pas, betul? Silakan ya, jam Ibu Lala habis, nanti istirahat, dilanjut mapel selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamnya betul jam 10 nih. Assalamualaikum. Semangat sekali hari ini, udah siang, jam siang, semangat sekali. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, alhamdulillah baik. Terus minggu ini ya, minggu ketemu Bu Lela lagi pelajaran sejarah Indonesia. Ya kita nanti masih melanjutkan materi yang minggu lalu ya. Sebelum dimulai, berdoa terlebih dahulu, Mbak Syifa, dipimpin doanya. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu hari ini, barangkali ada yang tidak masuk ya. Yalah, absen dulu. Apa tadi ada mungkin di jurnalnya ini, jurnalnya nggak ada. Hari ini ada yang nggak masuk? Masih sama nggak? Coba Ibu absen Asifah ada? Mbak Astrid? Tidak berangkat hari ini juga ya? Minggu lalu juga nggak ada ya? Terus Mbak Atika? Ya, kemudian Aulia Agustina ya. Kok lemas sekali hari ini? Kenapa? Ya, lemas. Ya. Perlu apa? Perlu ice breaking? Iya, coba ice breakingnya apa ya kira-kira ya? Tepuk nyamuk? Tahu tepuk nyamuk? Hah? Nggak tahu? Nggak tahu. Kalau kamu nepuk nyamuk biasanya gimana? Oke, jangan gini. Ini modelnya gini. Nah, oke. Tapi ini harus melingkar, ya, harus melingkar, ya, dengan kelompoknya masing-masing. Masih ingat ya kelompoknya kemarin ya? Oke. Tepuk nyamuk, tepuk kanan, tepuk kiri. Lah. Oh gini, begini. Ya
membahas materi minggu lalu ya. Ini tentang bukti peninggalan pengaruh Islam di Indonesia. Ya, coba kalau Bu Lala tanya, tugasnya kemarin laporannya sudah selesai belum? Sudah. Harusnya sudah. Sehingga ini kalau ada pertanyaan seperti ini, apa saja bentuk peninggalan pengaruh Islam di Indonesia? Berarti kalian jawab pertanyaan ini dengan nanti presentasi hasil diskusi yang kemarin. Oke, sekarang ya, Bu Lala kayaknya belum mantep ya kalau saya nggak lihat langsung hasilnya yang kemarin dari kelompok awal ke kelompok ahli. Berarti nanti silakan berkumpul dulu di kelompok yang utama sambil nanti ingat ya, nanti presentasi berarti harus dibagi sesuai dengan kemarin perannya. Misalnya kemarin Mbak Melani di kelompok ahli dapatnya apa? Bidang apa? Kaligrafi, seni ukir dan seni musik. Iya, kaligrafi, seni ukir, seni musik. Berarti nanti Mbak Melani ketika presentasi dengan kelompoknya, Mbak Melani memaparkan atau menginformasikan sesuai dengan kemarin di kelompok ahli ya, gitu ya. Berarti harus ngerti ya. Oke, sekarang bisa bergabung dulu dengan kelompok yang utama ya, didiskusikan dulu sambil ditentukan siapa yang nanti akan jadi moderator. Moderator ini berarti kan kemarin juga punya dapat bagian loh ya. Oke, berarti dia juga harus presentasi sesuai dengan kemarin dia bagiannya apa. Silahkan berkelompok dengan kelompoknya. Kemarin masih ada kelompoknya apa ya kemarin yang pertama? Mandiri, betul? Ya. Oke, silakan berkelompok melingkar dengan kelompoknya. Mandiri, terus kelompok yang kedua mana? Iya, bernalar kritis. Yuk, 5 orang, berarti satunya mana? Iya. Sini, geser. Terus ini ada kreatif. Iya. Sudah didiskusikan? Coba, udah fix yang kamu akan tampilkan? Coba. Moderatornya siapa? Eva. Iya. Berarti nanti sesuai dengan kemarin ya. Terus nanti pada saat teman nanti kamu udah tidak bagian ini presentasi berarti harus bertanya. Ya. Ini moderatornya siapa? Saya. Nindi. Ini moderatornya siapa? Saya. Ya, Vivi. Ya, gantian ya kemarin Rara. Ini belum Raranya belum datang. Ya, ini Si Paun. Siva moderatornya. Ini moderatornya siapa? Melani. Berarti nanti Mbak Melani misalkan Mbak Melani kan pendidikan ya, pertama pendidikan, jadi mempersilahkan tadi harus tahu ya, oh iya sih pendidikan tuh bagiannya ini, pitanya ini ya. Silakan yuk dimulai Mbak Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kinerja kami. Perkenalkan, nama saya Eva Fayolanita. Saya Adi Faturfala. Saya Siti Fatimah Tuzaro. Saya jadi Ismail Jaya. Saya Firman Mustika. Nah, Saya akan memulai kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bidang seni kaligrafi, seni ukir, dan seni musik. Seni kaligrafi merupakan perkembangan dari seni ukir dan seni pahat. Bisa juga disebut seni melukis indah dalam huruf Arab yang diukir pada sebuah batu atau kayu. Tulisan-tulisan tersebut biasanya diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran. Seni kaligrafi mulai berkembang pesat dalam sejarah peradaban Islam sejak abad ke-10, diambil dari internet https://kumur.com. Peninggalan sejarah Islam di Indonesia adalah kaligrafi Maulana Malik Ibrahim, kaligrafi makam Sunan Giri, kaligrafi makam Sunan Gunung Jati. Seni musik merupakan salah satu bidang kesenian yang tidak luput dari pengaruh budaya Islam. Hal ini dapat kita lihat dari kemunculan kesenian musik seperti terbangan, qasidahan, gambus yang berkembang di
daerah Jawa dan Sumatera. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kinerja kami yang berjudul Bukti Pengaruh Islam yang ada di Indonesia. Dalam sistem kalender, alkulturasi budaya pada perayaan tersebut berawal dari pencampuran kalender Saka dengan kalender Islam yang akhirnya melahirkan kalender Jawa. Dalam kalender Saka ada nama hari seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Sedangkan dalam kalender Islam ada nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rajab, Sa'ban, Ramadan, dan Syawal. Selain itu, nama-nama harinya adalah Ahad, Isnin, Salasa, Arba'ah, Khamis, Jum'ah, dan Sabtu. Perpaduan keduanya melahirkan kalender Jawa yang memiliki nama bulan Surah, Safar, Mulut, Rajab, Ruwa, Pasa, dan Sawal. Selain itu, nama-nama harinya menjadi seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Sistem penanggalan Islam berdasarkan peredaran bulan yang juga disebut kalender Qamariyah. Oke, ada yang mau bertanya? Dasara perkenalan dari kelompok mana? Bagaimana peranan khususnya menunjukkan wayang dalam prosesnya budaya Islam di Indonesia khususnya di Indonesia? Paham yang ditanyakan? Mbak Zahra paham? Paham? Oke, bisa langsung dijawab? Oke, silakan dijawab. Riwayat menceritakan bagaimana salah seorang wali songo yaitu Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai satu bentuk hiburan yang telah lama berkembang dan digemari masyarakat. Kemudian dijadikan media atau sarana dalam proses penyebaran Islam. Sunan Kalijaga memiliki kemahiran dalam memainkan pertunjukan wayang yang diiringi dengan gamelan, yaitu suatu perangkat bunyi-bunyian yang terbuat bisa dari besi, perunggu, kuningan, dan kayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karya Hindia Putri. Perkenalkan nama saya Desi Lena Tenema. Perkenalkan nama saya Alvin Novia. Perkenalkan nama saya Siti Lansia. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bukti pengaruh Islam yang ada di Indonesia. Bidang seni bangunan. Masjid bangunan. Masjid Indonesia pada masa perkembangan Islam memiliki bentuk yang unik, di mana atapnya selalu tersusun tumpang, semakin ke atas ukurannya semakin kecil, dan jumlah atapnya biasanya ganjil. Beberapa contoh masjid peninggalan sejarah Islam. 1. Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. 2. Masjid Agung Demak. 3. Masjid Sultan Ternate. B. Makam. Makam dapat dijumpai dalam bentuk para tokoh muslim. Berikut beberapa contohnya. 1. Makam Sunan Kalijaga. 2. Makam Sunan Gunung Jati. 3. Makam Sunan Mbah Abdullah. C. Keraton merupakan pusat pemerintahan yang sekaligus menjadi tempat tinggal raja beserta keluarganya. Pada umumnya, keraton menghadap ke utara. Contohnya Keraton Demak dan Keraton Surakarta. Silahkan barangkali ada yang mau ditanyakan. Diperkenalkan namanya dari kelompok mana? Perkenalkan nama saya Melani Solistiani dari kelompok 3. Saya ingin bertanya. Jelaskan bentuk dan ciri keraton bercorak Islam. Izinkan saya untuk menjawab. Bentuk dan ciri keraton bercorak Islam. 1. Pada umumnya keraton mengarah ke utara atau agak ke utara. 2. Di sekeliling keraton terdapat parit dan tembok agar orang tidak bisa masuk sembarangan. 3. Halaman keraton dibagi ke dalam 3 bagian dan halaman yang paling belakang disakralkan. 4. Di depan keraton biasanya terdapat alun-alun. Di sebelah barat alun-alun terdapat masjid. Apakah jawabannya sudah puas? Sudah. Ada lagi? Ya, masih di kelompoknya Mbak Melani. Silahkan, Mbak. Gimana?
kelompoknya Mbak Nindi? Ada? Oke, silakan. Yang bersumber dari website adalah pendidikan, yaitu HTTPS, jurnalisindo, blogspot.com. Hanya pendidikan saja. Sistem kalender nih dikasihkan ke Mbak Marsha, ternyata tadi di kelompok ahli ya, ternyata mencari sumber dari sistem kalender. Webnya apa Mbak Marsha? HTTPS ID Berita Index. Berita Index, berarti ada 2 website yang digunakan. Oh ada, coba silakan. Dari kompas.com. Ada banyak loh ternyata. Ya oke. Ada lagi, coba Mbak Nindi ditanyakan lagi, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Monggo, barangkali yang bertanyakan lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Oke, cukup. Kalau cukup, ditutup. Kemudian berarti kelompoknya Mbak Nindi hanya tinggal 1 ya? Kelompoknya Mbak Rara yang terakhir. Berarti setelah ini kelompoknya Mbak Rara ya, siap-siap. Ditutup dulu Mbak Nindi. Ini dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kinerja kami, yaitu analisis bukti pengaruh Islam yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Viva Yasma. Perkenalkan, nama saya Sarul Indriani. Seni dan penunjukan. Pengertian pertunjukan artinya tontonan atau sesuatu yang dipertunjukkan, bioskop, wayang, dan sebagainya. Pengaruh pertunjukan sering kali menjadi wadah untuk menyampaikan pesan-pesan sosial, politik, dan budaya. Seni pertunjukan terdapat berbagai bentuk kesenian pertunjukan yang bercorak Islam di Indonesia. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Ada yang mau ditanyakan? Ya sudah selesai, ada yang mau bertanya? Yuk. Ya, silakan Mbak Nindi dari kelompok mana? Ya. Yuk diperhatikan ini pertanyaannya Mbak Nindi. Pengaruh Islam dalam sistem kalender. Terima kasih. Yang mau jawab siapa yang suaranya keras? Yuk biar teman-temannya dengar. Yuk, nggak pada ngantuk nih, nggak tahu nih ya. Yuk, pengaruh sistem kalender apa Mbak Rara? Akulturasi budaya berawal dari pencampuran kalender Saka dengan kalender Islam yang akhirnya melahirkan kalender Jawa. Dalam kalender Saka ada nama hari seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Sedangkan dalam kalender Islam ada nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rajab, Syakban, Ramadan, dan Syawal. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk kita semua hari ini. Oke. Nah, sudah selesai presentasinya, berarti kita simpulkan. Sebelum menyimpulkan pembelajaran hari ini ya, Bu Lela pengen tahu bagaimana pemahaman kamu untuk pengetahuan. Handphonenya bisa disiapkan, bisa kembali ke tempatnya biar duduknya kalian nyaman. Ya, silakan bisa kembali. Oke. Sudah HP-nya sudah dibuka? Ya. Sudah? Ya, cek dulu bagaimana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita bahas tadi, presentasi minggu lalu juga sudah kita diskusikan. Silahkan bisa dikerjakan sekarang, dibaca baik-baik pertanyaannya. Oke, langsung hari ini silahkan. Finish? Sudah? Sudah? Oke. Yang belum siapa? Bu Lela tanya yang belum. Ayo diselesaikan. Ya nggak apa-apa. Ya nanti perbaikan kalau memang, aduh Bu, kurang nilainya. Oh, nanti boleh perbaikan. Nanti perbaikan setelah ini ya. Hah? Dapat nilainya Bu Lela, pelajaran Bu Lela. Iya. Dah finish? Ada yang dapat 100? Oh, Melani sama, banyak ternyata. Oke, alhamdulillah. Iya, oke, sudah.
Kalau sudah, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yuk, kita simpulkan dari tadi sudah diskusi di kelompok ahli, kemudian ada presentasi. Ada yang bisa menyimpulkan? Aduh, yang lain gimana? Yang bisa kita simpulkan ini tadi sudah mengangkat tangannya yang pertama. Apa Mbak Nindi kesimpulan pembelajaran hari ini? Hari ini membahas pengaruh agama dan kebudayaan Islam yang masih ada di Indonesia. Ada 6 bidang, yaitu bidang fisika, seni bangunan, seni kaligrafi, seni ukir, seni musik, seni pertunjukan yang berupa tari dan wayang kulit, sistem kalender dan kesusastraan. Oke, sip, ada 6. Ya, kesimpulannya bukti peninggalan pengaruh Islam ada 6 tadi sudah disebutkan Mbak Nindi, mulai dari pendidikan sampai dengan kesusastraan. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, apa Mbak Eva? Mbak Eva menyimpulkan pembelajaran hari ini apa? Perkembangan penting dari pendidikan pada masa perkembangan Islam adalah lahirnya pendidikan pesantren. Lahirnya pendidikan pesantren yang justru ya kalau kita amati perkembangan pesantren ini cukup pesat. Ada lagi? Ya? Rara. Oke, apa Mbak Rara? Pengaruh di bidang bangunan diantaranya pada bangunan masjid, makam, dan keraton. Kesenian pertunjukan yang bersorak Islam di Indonesia contohnya adalah seni gamelan, wayang yang dipakai Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam seperti permainan busur sejati, tarian dari Aceh. Ya, tidak hanya pendidikan tapi juga dari segi bangunan. Terakhir, Las, ada? Oke, Mbak Salsa. Apa Mbak Salsa? Dari campuran kalender Saka dengan kalender Islam yang akhirnya melahirkan kalender Jawa yang memiliki nama bulan Suro, Safar, Mulud, Rajab, Ruwah, Pasa, dan Sawal. Selain itu, nama-nama harinya menjadi seperti Legi, Pahing, Pon, Wakil, dan Kliwon. Untuk mengukur kamu suka apa enggak ya, silakan dibuka lagi handphonenya. Kita coba refleksi. Ya, kita refleksi. Ini cuma jawabnya iya, tidak gitu aja kok ya. Enggak banyak-banyak. Cuma iya, tidak gitu. Oke, ada 10 dan 5. Oke, 10 pertanyaan dulu. Oh kok mana toh, bentar. PPL. Ini yang 10 ya. Yang 10 dulu silakan. Iya, tidak, hanya iya dan tidak saja. Post test atau tes pengetahuan tadi sudah dikerjakan 5 pertanyaan. Alhamdulillah tadi untuk yang tes pengetahuan lumayan banyak yang dapat 100 ya. Oke, berarti ya materi Islam sudah selesai. Untuk materi selanjutnya adalah masuknya bangsa Barat ke Indonesia atau proses kolonialisme dan imperialisme. Ya, siapkan dulu, berdoa dulu, silakan Mbak Syifa. Mbak Mutiara. Siap, gerak. Berdoa mulai. Hari ini pelajarannya selesai. Oke, silahkan.